lagi nih ke dunia. Mungkin kita udah jarang lihat Abang di televisi. Kesibukannya apa sih Mas sekarang? Kesibukan aku belakangan ini kebanyakan film ya. Di tahun ini aja ini film keempat gitu. Jadi sebenarnya bukan comeback, nggak pernah mana-mana sebenarnya. Iya, cuma memang seenggak-enggaknya sampai tanggal hari ini itu lagi lebih banyak acting daripada nyanyi. Sampai sekarang ya. Kalau bulan depan kita nggak tahu, tapi sampai saat ini sih memang lagi banyaknya film. Gitu. Tapi kenapa kemudian memutuskan untuk acting? Kan biasanya awalnya orang tanya Bang Zeki penyanyi gitu, dan sekarang jadi pemain film. Aku main film dari 2014. Pertama kali sinetron 2003. 2009 aku kuliah film. jadi nggak baru. Iya, memang dari dulu aku nih sebenarnya anak film yang demen musik. Awalnya gitu. Jadi memang udah sering acting sambil ngeband gitu. Memang itu fun fact sih, banyak orang yang nggak tahu kan. Karena orang kalau sebut nama Husain Alatas langsung pikirannya nyanyi gitu kan, Husain Idol gitu kan. Iya, nggak salah sih gitu, memang benar, cuma banyak orang yang mungkin belum tahu aku tuh sebenarnya udah ada di seni peran sebelum seni musik. Tapi mungkin lebih nyamannya di mana nih? Actingnya apa di musiknya? Dua-duanya nyaman sih ya, karena nggak tahu ya, aku menikmati dunia visual, menikmati dunia audio juga, jadi dua-duanya aku suka sih. Kayaknya kalau satu bidang kita nggak nyaman tuh nggak mungkin berjalan sampai lebih dari 10 tahun sih. Ya memang dua-duanya aku secinta itu sih. Itu kayak dua keasikan yang berbeda gitu. Aku tuh nggak pernah bisa berhasil nggak pernah bisa berhasil buat pilih salah satu. Jadi kayak kalau biasanya pertanyaan lanjutannya mau pilih mana kalau salah satu gitu, misalkan gitu kan. Itu tuh nggak bisa sih, nggak bisa dipilih gitu. Kayak tangan kanan tangan kiri. Meskipun aku nggak kidal, tapi tangan kiri penting banget gitu dan seberguna itu gitu loh, dan sesuka itu juga. Tapi abang itu lebih suka diutamain sebagai pemain film atau penyanyi? Masih dikenal. Pilihan yang berat. Bingung ya, iya dua-duanya suka sih. Dua-duanya suka. Tapi masih ngeband gak sih? Masih ngeband, masih solo. Saking sama-sama sukanya, ketika lagi sibuk film gini aku tuh nggak manggung nggak apa-apa. Itu kan berarti nyaman kan gitu. Ketika lagi banyak tour, manggung segala macam, gak syuting nggak apa-apa. Kayak emang menikmati ya. Jadi dua itulah kayak. Tapi kalau di luar dua itu kayaknya nggak sampai segitunya tuh. Menikmatinya gitu loh. Tapi kalau udah masuk ke panggung, studio, lokasi syuting itu kayak dunia aku lah gitu. Tapi kalau misalnya bentrok nih antara ada tawaran film sama ada tawaran nyanyi, itu lebih pilih Yang diambil yang mana? Yang duluan ngoling. Oh. apa budget yang lebih besar nih? Duluan lah. Di block schedule. Tapi kan kalau misalnya tadi yang kayak abang bilang, abang nyanyi iya, main film juga iya, itu ngebagi waktunya sama keluarga gimana? Aku kalau lagi syuting film gini nggak ngambil nyanyi. Sama keluarga ya ketika lagi nggak syuting sih, kan syuting bukan yang full 4 jam sebulan full. Ya Mas Jesse tadi kan bilang film ini cuma akan makan waktu 2 minggu, jadi 1 bulanin aja ada 2 minggu kosong gitu. Kalau ngambil manggung ya bisa aja, cuma harus yang agak dadakan callingannya, soalnya kan kalau di schedule tanggal sekian gitu manggung ya bentrok sama syuting kan. Kalau untuk persiapan mungkin antara syuting film sama syuting video klip atau bikin lagu atau launching lagu itu lebih mana yang lebih proper banget buat Bang Husain sendiri? Kalau sebagai aktor persiapan acting kan cuma pendalaman karakter. Kalau manggung kayaknya lebih rumit tuh, soalnya kan kita harus ngapalin lirik, siapin song list, GR segala macam. Kalau syuting kan kita datang, kita tahu skripnya gitu, kita workshop juga gitu. Tinggal garap aja, tinggal action lah gitu. Kalau nyanyi kan memang lebih banyak yang harus dipikirin, karena kita nyanyi kan gak harus lagu sendiri, bisa lagu orang gitu kan. Kalau acting ya harus peran kita yang memang udah keplot gitu. Sebenarnya yang beda antara nyanyi sama acting itu tuh efisiensinya sih. Kalau nyanyi kan kita datang manggung 45 menit pulang. Syuting 2 minggu. 2 minggu. Kalau film itu sih beda. Tapi mungkin kalau misalnya lagi manggung, pernah nggak sih lupa lirik saking banyaknya, atau mungkin ada job tawaran syuting nih, atau ada habis reading nih sama teman-teman, terus besokannya atau minggu depannya tuh manggung gitu, pernah sampai ngeblank gitu.
Kalau mau tahu jawaban jujurnya sih sebenarnya nggak ada penyanyi yang nggak pernah lupa lirik. Betul. Sebenarnya gitu. Itu mau Freddie Mercury juga pernah gitu. Jadi sebenarnya semua ngalamin itu. Cuma pertama kalau kita punya persiapan yang cukup matang, resiko itu bisa diminimalisir. Satu, liriknya lupanya harusnya ada 10 line karena kita persiapan yang matang ya lupa 1, 2. Pertama itu, kedua kadang-kadang ada hal-hal di panggung yang mengganggu yang itu bisa bikin blank tuh. Macam-macam lah gitu kan. Semua hal tuh bisa terjadi di panggung, di lokasi syuting. Itu biar gak canggung, Bang Hussein sendiri ngatasinya kayak gimana? Kalau bicara canggung, bicara jam terbang. Iya, bicara gugup, bicara grogi, itu bicara jam terbang. Orang yang udah manggung lebih 100 kali nggak bakal gugup. Kalaupun ada gugup, itu gugup manusiawi yang, wih gue mau manggung nih, gitu doang. Tapi grogi sampai blank, lirik sampai, gitu. Gak bakal terjadi sama orang yang udah biasa, kan orang bisa karena biasa kan. Tapi kalau sama juga, gak ada orang yang gak gugup parah ketika pertama kali manggung, mau Michael Jackson sekalipun. Iya, pasti kulitnya lemes. Itu semua penyanyi gitu. Aku pun ngalamin itu dulu. Gak bisa bangun. Pertama kali manggung SMP kelas 2. Gak bisa bangun. Yang dipikirin pada saat itu apa? Takut salah. Itu yang dipikirin kan, ntar gue jelek, dipandang orang jelek nih. Tapi pengen keren, tapi jelek takutnya gitu. Sampai akhirnya aku gaya-gaya gitu kayak sok-sok mendalami lirik gitu kan, bawain lagunya Muse waktu itu. Terus kayak manggungnya di sekolah, kayak sok-sok mendalami gitu sampai berlutut-lutut gitu, terus nggak bangun lagi sampai selesai manggung. Orang bilang, "Ih, lu mendalami banget mainnya." Bukan mendalami, pisan. Dengkulnya tremor saking Jadi deg-degannya. sampai akhirnya aku manggung terbalik prinsipnya. Makin banyak penontonnya di stadion gitu, misalnya 70.000 penonton, ada Pak Presiden, ada para menteri, ada orang-orang, ada bahkan duet, bahkan aku misalkan tour gitu sama penyanyi luar negeri gitu, makin gitu pressernya, makin semangat. Akhirnya jadi begitu, karena udah menikmati kan, makin rame nih, wah excited. Apalagi pas buka sedikit ngeliat penonton, wah itu tuh langsung. Tapi pas awal pasti kan makin banyak makin drop kan. Itu sih masalah jam terbang aja sih menurut aku. Tapi masih ingat gak sih fee pertama kali dari hasil nyanyi? Fee Atau pertama main kali dari hasil acting? nyanyi. Iya. Kalau nyanyi, fee pertama kali itu aku alamin waktu aku masih di Lok Selebor 2007. 2008 bulan Maret aku tur sama Skid Row. Waktu itu di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang. Dari 5 titik itu umurku 17 tahun. Pulang-pulang bawa duit 2.250.000. Itu pada saat itu udah banyak. 2.250.000. Gede banget. Terus aku beli gitar akustik tuh, langsung habis gitu ya. Ngambil langsung. Karena nggak punya alat musik, mau beli musik nggak punya duit ya kan. Pulang-pulang dari tour ada 2,2an gitu, terus beli alat musik itu, jadi bisa bikin album. Itu pertama kali sih ngerasain dapat duit dari nyanyi ya. Kalau acting pertama kali malah duluan, dari 2003. Berapa tuh? Masih ingat gak? Waktu itu masih cameo, dialognya sepotong-sepotong, satu episode 150.000. Masih ngerasain yang nasi kotak terus Itu sampai sekarang masih ngerasa. Masih kotak sih sampai sekarang. Setiap syuting masih ngerasa. Ini ntar juga lagi. Ya makanya syuting gemuk aja, nambah 3 kilo. Aku penasaran juga nih Kak, kalau main film tuh rata-rata film-film yang serem-serem ya. Iya, belakangan horor semua. Iya kan. Nah ini kok sekarang tiba-tiba terjun banget nih ke yang maksudnya beda banget sama genre Kakak nggak sih buat beberapa bulan terakhir ini kan? Gimana sih Kak memilih akhirnya terjun ke film yang mungkin berbeda dari yang sebelum-sebelumnya? Ada nggak sih perubahan yang Kakak? Sebenarnya sih yang paling tahu jawabannya itu sih Mas Justice ya. Karena Mas Justice yang punya inisiasi minta aku main gitu. Tapi aku terima tawarannya dengan sangat senang gitu. Kenapa? Karena Gaza. Aku nih udah nyuarain, aku nih bawel banget nyuarain soal Free Palestine itu dari 2008 gitu, dari zaman masih Facebook. Terus aku punya band namanya Children of Gaza dari 2010 sampai sekarang masih jalan, itu band metal gitu. Dan aku udah berkali-kali juga bikin acara charity yang uangnya kita sumbang ke Gaza, ke Suriah, Rohingya waktu itu kita sumbang, dan aku kenal sama dubes Palestina personally gitu, dan setiap aku bikin acara sumbang ke Palestina
itu beliau datang dan beliau seserahan sama aku gitu di atas panggung, perwakilan metalhead gitu, karena mereka uang mereka kan kita nyumbang ke Palestina. Jadi memang aku tuh udah nyuarain Palestina dari lama ya. Aku bikin band terinspirasi dari Palestina, aku bikin acara charity berkali-kali buat Palestina sama teman-teman metal scene. Terus aku banyak ngobrol sama Dudesin juga yang di sini. Aku juga kenal baik sama banyak banget pejuang-pejuang wartawan internasional dari Indonesia yang ada di sana gitu loh. Aku kenal baik sama almarhum Pak Jose Rizal. Aku ngobrol banyak sama beliau, Uni Fitri Taher yang udah belasan kali ke Palestina. Aku sharing banyak sama beliau. Jadi memang aku tuh punya perhatian khusus sama Gaza gitu. Dan aku percaya kan ini bukan aku yang main lu mas, gue main kan bukan aku yang maju gitu. Tapi tiba-tiba Mas Justice calling terus minta aku main. Aku tuh nggak tahu ya, ini kayak ngebenerin keyakinan aku bahwa kita tuh ada namanya energi. Kalau kita burung elang, kita tuh akan ketemu burung elang juga. Tapi kalau kita burung perkutut, kita bakal ketemu burung perkutut juga. Mungkin karena aku punya perhatian terhadap Gaza yang sama dengan Mas Justice kurang lebih, jadi itu mungkin yang bikin jadi connect.